Semua juga tergantung kerajinan. Bukan tergantung saja siapa Tuhanmu. Yesus bisa jadi Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi kalau kita malas-malasan, akan banyak berkat Tuhan yang bocor dari pintu belakang. Hari ini saya bicara tentang etika dan etiket. Kita merayakan juga volunteers atau pelayan-pelayan sukarela di antara kita. Orang Kristen harus punya etika. Etika dan etiket ini apa? Etika bicara tentang karakter Kristus. Dunia ini nggak bisa kompromi. Ini fondasi. Kita nggak bisa mencuri dalam nama Yesus karena mencuri itu salah. Orang yang punya etika tidak akan mencuri barang orang lain, meskipun di dalam nama kebaikan. Etika itu mutlak. Dia absolut. Di dunia yang abu-abu, warna populer di dunia ini bukan hitam atau putih. Semakin hari, semakin banyak hal yang blur atau kabur di dunia di mana kita tinggal ini. Kasihan anak-anak kita kalau kita punya etika luntur. Di zaman mereka, kalau guru kencing berdiri, anak kita akan kencingnya kececeran, akan kencing berlari. Karena itu Tuhan mau kita jelas hitam di atas putih, apa yang benar dan apa yang salah. Itulah etika. Kita tidak bisa kompromi di dunia ini. Karena bagi Tuhan, kebenaran itu ada. Jelas sekali, tidak bisa kita negosiasi. Nah, etiket sebaliknya adalah kepandaian, life skills, keuletan, pinter sama orang. Nah, ini perbedaannya di mana saya tidak akan ulang di ibadah sekarang. Anda bisa dapatkan khotbah saya di Pustaka Raja Wali. Di ibadah pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini, saya berkhotbah, saya jelaskan sebagian besar khotbah saya, perbedaan etiket dan etika. Kita harus punya kedua-duanya. Nggak boleh cuma tulus saja, tapi kita juga harus cerdik seperti ular. Nanti nggak sukses jadi orang. Kemanapun juga kita nggak bisa juara. Selalu jadi ekor dan bukan kepala. Orangnya beretika, tulus hati sungguh-sungguh, bahkan suci dan kudus. Tapi nggak tahu bagaimana membawa diri, bahkan nggak ngerti gimana antri. Memperlakukan wanita juga tidak mengerti. Rekan tidak bisa membedakan antara rekan, mana bos, mana pegawai. Kita pukul rata. Punya etika, tapi kurang pandai atau kurang pintar orangnya. Sedangkan Yesus berkata, kamu juga harus cerdik seperti ular. Tapi banyak orang Kristen nggak jelas tuh domba atau ular. Karena nggak beretika, menghalalkan segala cara. Asal dia merasa tujuannya benar, boleh mencuri uang orang. Asal ujungnya kita kasih perpuluhan. Ngawur bukan? Orang nggak beretika, bahkan akan rela untuk memecah rumah tangga orang. Dalam nama cinta, kan kasih nggak pernah gagal. Jadi kalau aku memang mau orang itu sekalipun dia sudah punya istri atau punya suami, dia tetap milikku. Contohnya, ini ekstrimnya. Tapi dalam skala kecil atau besar, banyak di antara kita menggeser kebenaran karena tidak mengerti bahwa etika itu tidak untuk negosiasi. Wrong is wrong, right is right. Allah kita itu moralnya sempurna, perfect in character. Perfect in morality, karena itu orang Kristen harus bebas skandal. Kebaktian sebelum ini tadi, saya bahas banyak tentang korupsi. Mengapa jangan larikan uang orang? Mengapa kita tidak boleh korupsi waktu? Kenapa kita tidak boleh jatuh dalam dosa seks dan selingkuh? Dan langkah-langkah ke situ, saya jelaskan. Ternyata tangganya udah kelihatan dari awal kalau orang itu mau jatuh. Nggak ada orang jatuh tuh semalam tiba-tiba buk gedebuk. Selalu ada langkah-langkah yang dia rintis ke sana. Saya cerita tentang rumah yang dihuni oleh arwah. Di mana? Atau apakah rumah itu? Saya jelaskan. Nah, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Di kebaktian ini seperti yang saya janjikan di ibadah pagi, saya akan bahas tentang etika kerja, etos kerja. Ya, ini penting karena ini mempengaruhi bukan apakah kita ke sorga, tapi apakah kita berhasil mengelola karunia dan talenta. Apakah kita betul-betul bisa apakah kita bisa berjalan dalam tanah perjanjian kita yang mengalir dengan susu dan madu rohani. Semua juga tergantung kerajinan. Bukan tergantung saja siapa Tuhanmu. Yesus bisa jadi Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi kalau kita malas-malasan,
Akan banyak berkat Tuhan yang bocor dari pintu belakang. Itulah sebabnya saya bahas hari ini tentang etika dan etiket bekerja. Kita buka langsung di Amsal pasal 6, berbagai-bagai nasihat. Ya, saya sarankan Anda tidak kosong, tidak luput satu ibadah sekalipun hari ini. Setiap khotbah tentunya beda. Kita akan lompat-lompat Amsal yang penuh dengan etiket dan etika. Ditulis langsung oleh Raja Salomo, orang yang penuh hikmat Tuhan. Tapi ketika dia meninggalkan etikanya, yang diajarkan sendiri oleh Tuhannya, dia pun jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan dari Salomo, ini dari Tuhan Yesus. Ini firman Allah. Karena itu saya sarankan Anda jangan kelewatan satupun ibadah. Kalau bisa datang lebih dari satu, alangkah baiknya. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain sia-sia, senangnya sementara. Kalau enggak, bisa live streaming atau bisa dengarkan khotbahnya nanti. Kita mulai dengan etika kerja, Amsal 6, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-6 kita baca, ya. Ikuti saya, ya. Jadi enggak usah baca bersama saya yang baca, tapi mari kita ikuti firman ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 11, berhenti di sana. Kembali ayat 6, hai pemalas. Saya jadi ingat cerita tentang Yesus dan perumpamaan talenta. Ada hamba yang diberi 1, ada yang diberi 2 dan 5 talenta. Ternyata Tuhan singgung satu dosa, kalau kita baca dari perumpamaan itu, yaitu kemalasan. Hamba 1 talenta itu dia sembunyikan karena malas mengelola. Firman Tuhan itu cikal bakal. Semua yang di dunia ini gak ada yang baru. Kalau kita perhatikan sesungguhnya kerugian yang diderita oleh dunia bisnis miliaran dolar, minimal jutaan dolar setahun. Ya, ini sudah terbukti itu karena kemalasan pekerja-pekerjanya. Entah itu curi waktu atau lelet atau molor-molor tugas tanggung jawab dan targetnya. Dunia aja bisa, andai kata mereka dengar firman Tuhan akan tahu. Kebocoran terbesar dan alasan utama berpindahnya kasih karunia dari orang ke orang yang lain selalu seputar kemalasan. Laziness is not our standard. Orang Kristen harus cerai dengan malas. Orang Kristen jangan cerai dalam pernikahan. Apa yang Tuhan persatukan, jangan diceraikan. Tapi apa yang Tuhan sudah ceraikan karena DNA kita Kristus, jangan dipersatukan. Kita dan malas itu gak jodoh. Jadi jangan sampai dalam nama kasih karunia dan pengampunan dosa kita menerima standar apa saja. Loh, kalau orang jatuh ya harus kita angkat. Kalau orang lagi bersalah ya harus kita layani. Kalau orang lagi berdosa ya harus dilayakkan. Saya mengerti. Tapi seringkali di dalam dunia kasih karunia, kita pandai atau pintar membuat alasan. Wong Allah terima saya apa adanya kok, kenapa saya harus rajin bekerja? Kan semuanya diperoleh dari janji. Lupakah Anda, Amsal sendiri berkata, tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka kemiskinan akan menyerbu kamu. Sekalipun Tuhan yang sama berjanji tanah perjanjian mengalir dengan susu dan madu, kemiskinan akan menyerbu dulu hingga engkau mengubah etikamu dalam bekerja tentunya. Jangan lupa Allah tidak menghapus hukum Taurat, malah menggenapinya. Orang yang punya Yesus mustahil malas. Karena Yesus gak malas. Lah buah ini jatuhnya kok lain dari pohonnya. Buah dari pohon mana? Like father, like son. Bapa kita bekerja, Yesus berkata. Bapakku sekarang siang terus bekerja sebelum malam. Nah kalau kita anaknya malas-malasan, pertanyaannya anaknya siapa? Malas doa, malas melayani, malas bekerja, malas apapun juga sudah bukan bagian kita. Kita sudah diceraikan dari itu. Hai pemalas, ini harusnya tidak
kena gelar ini harusnya tidak pernah dipasangkan dalam kehidupan kita. Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Coba Anda, mari kita betul-betul simak kata perhatikan lakunya. Kita manusia suruh lihat semut, perhatikan lakunya. Kita melihat itu supaya kita bisa evaluasi diri. Begini cara terbaik untuk kita bisa mengukur diri sendiri. Apakah kita malas atau tidak? Jangan ukur dengan orang lain. Karena orang lain bermula dengan talenta yang berbeda. Ada orang tertentu diberi Tuhan kemampuan untuk mengangkat beban lebih. Ada orang tertentu lebih lemah. Ada orang bisa bench press 100 kilo. Ada yang 10 gram aja udah ngos-ngosan. Kita tidak bisa compare. Saya tidak bisa bandingkan dengan Anda. Kalau begitu picik sekali. Nanti sukses sombong, nanti nggak sesukses orang lain minder. Lalu gimana dong harus mengukur diri sendiri? Alkitab memberikan petunjuk di ayat 6 itu. Perhatikan lakunya. Dengan kata lain, perhatikanlah dirimu sendiri. Ukurlah dirimu melawan potensi maksimalmu. Saya ulang lagi. Untuk saya tahu apakah saya malas atau tidak, apakah hidup saya ini produktif atau mandul, hanya karena Anda sibuk bukan berarti Anda berbuah loh ya. Orang berbuah pasti sibuk. Tapi orang sibuk nggak tentu berbuah. Ada orang yang sibuk cuma muter-muter nggak melakukan apa-apa. Hanya doer atau melakukan perintah, itu pun setengah-setengah. Lalu sibuk karena procrastinate atau karena mengulur-ngulur waktu dan suka menunda-nunda. Ada orang kan begitu kan? Kayak orang mau tidur tuh loh, nggak tidur-tidur, masih otak-atik ini dan itu. Bapak Ibu, hanya karena Anda panik, hanya karena seseorang itu kelihatannya lari kanan kiri, hanya karena seorang kelihatannya sibuk, bukan berarti dia produktif. Janganlah jadi orang yang sibuk, jadilah orang yang berbuah. Karena itu ukurlah dirimu dengan potensi maksimalmu. Jadi saya selalu bertanya dan bercermin dengan Tuhan Yesus. Dia yang paling jujur. Firman Allah ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tiap hari saya izinkan firman Tuhan ini untuk mengevaluasi diri. Dan saya juga bercermin dengan diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya sanggup lebih. Kenapa saya hanya segini? Nah, itu menjadi pemicu saya untuk sungguh-sungguh. Saya tahu saya bisa jauh lebih dari ini. Hati itu tidak bisa memungkiri. Kapan Anda memberi yang terbaik, kapan Anda setengah-setengah. Anda pasti merasa. Khotbah juga sama. Saya bisa kasih separuh-separuh sekarang, asal-asalan. Atau saya betul-betul kuras habis perbendaharaan kata, otak, terutama hati dan roh saya tuangkan ke Anda dengan sungguh-sungguh memikirkan gimana caranya ini mengubahkan hidup orang. Hati nggak bisa dipungkiri. When you do something, you really do your best. Apakah Anda melakukan yang terbaik atau Anda hanya separuh hati? Anda akan tahu dan mengerti. Karena itu, orang Kristen harus punya etika yang tertanam dalam di dalam hati dan rohnya. Dalam nuraninya hubungannya dengan Roh Kudus. Pertanyaan ini harus selalu diulang-ulang. Apakah ini sudah potensi maksimal saya? Jangan bekerja karena gaji. Jangan bekerja demi salary. You are much more expensive than what they can pay you. Anda jauh lebih mahal daripada ukuran bayaran orang atas hidupmu. Anda bisa hargai servis saya. Kalau saya seorang waiter, Anda bisa kasih saya tips. Kalau saya punya satu bisnis pelayanan, bukan pelayanan ini bisnis, maksudnya bisnis layanan, travel atau apa, whatever. Atau saya bisa punya satu bidang jasa, atau barang juga saya paketkan demikian rupa menjadi sesuatu yang layak pakai dan guna. Anda berani keluar uang untuk membeli. Anda bisa hargai hasil karya saya. Kalau dalam dunia bisnis harus profitable, Anda bisa kasih saya uang. Tapi nilai saya lebih daripada yang Anda berikan ke saya. Kita orang Kristen tidak terima hormat karena dapat duit. Kita terima hormat karena Tuhan menghormati, menghargai hasil kerja kita. Tuhan bisa respect gitu loh. Hormatnya Tuhan tidak sama dengan hormat kita pada Tuhan. Tuhan tidak menyembah kita. Bisakah Tuhan respect kita? Baik kita dibayar atau tidak. Sekalipun kalau saya tidak dibayar, tidak dipekerjakan, saya tetap akan jadi seorang bekerja. Karena Bapakku bekerja, bukan karena siapa yang mempekerjakan saya. Etika kerja orang Kristen itu langsung ke tahta Bapak. Karena itu ada ayatnya. Hai hamba, jangan bekerja cuman kalau dilihat tuannya.
kamu tahu kamu punya Tuhan di sorga. We work because work is blessing. Kita bekerja karena pekerjaan adalah berkat. Pekerjaan sudah ada sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Cuman setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia suka mensia-siakan hidupnya. Pekerjaannya penuh dengan peluh dan keringat. Padahal dari dulu udah keringatan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, dia sudah tubuh orang. Manusia darah dan daging. Dia sudah bisa keluar daki. Karena dia dari dulu dari tanah dan debu. Siapa bilang Adam baru berkeringat setelah dikutuk dalam dosa? Dia sudah keringatan. Cuman sekarang Adam suka stres. Stres yang gak perlu. Stres kerja sudah ada sebelum manusia jatuh. Allah memberi Adam satu pekerjaan yang cukup stressful. Disuruh kasih nama semua hewan-hewan. Suruh menemukan setiap binatang terakhir yang ada di dalam celah-celah di batu karang di dasar lautan. Suruh gimana caranya nangkep burung-burung itu. Dikasih tanda, dikasih nomor, kasih angka. Gak gampang loh kerjaan Adam. Kalau kita tahu gajah adalah gajah, coba pernah mikir gak? Dibutuhkan kreativitas untuk menamakannya elephant atau gajah. Kenapa gajah itu gajah? Why ga dan ja? Coba pikirkan. Yang itu bahasa Indonesia. Gajah. Jerapah. Kenapa dia jerapah? Kalau Anda gak punya bahasa, tiba-tiba harus menciptakan nama untuk seluruh flora dan fauna. Stres loh ya. Tidak mudah untuk kreatif. Tidak mudah untuk come up with something new. Untuk memunculkan sesuatu yang baru. Stres kerja udah ada dari dulu. Purbakala sebelum manusia jatuh. Cuman setelah manusia jatuh dalam dosa, keringat Adam bukan cuman stres kerja. Sudah stres-stres yang gak perlu yang berpusat pada dirinya. Lalu setelah itu anaknya Kain membunuh Habil, masuklah segala macam dosa yang lain. Bapak ibu saudara, jangan pernah tolak stres kerja. Tanpa stres kerja Anda akan pikun segera. Kalau orang gak bekerja, kerjaannya cuman kia-kia, cepat lambat dia akan rasa hampa. Buktinya dia akan kembali ke gereja cari pelayanan untuk membuat hidupnya berarti. Gak ada orang pensiun dini bisa happy. Karena itu kita harus punya etika kerja yang langsung ditarik masuk ke Taman Eden. Jauh melampaui waktu manusia jatuh. We work because our Father works. Saya gak bisa berhenti. Detik di mana saya berhenti bekerja sama dengan suruh badan saya berhenti olahraga. Suruh makan dan duduk di sofa nonton TV saja. Cepat mati. Work is beautiful. Jangan pernah kita mengeluh akan hal itu. Bapak ibu saudara, dari sini kita tahu hai pemalas tidak berlaku untuk kita. Kita bukan pemalas itu. Perhatikan lakumu. Perhatikan dirimu. Perintah Allah yang pertama kepada manusia bukan mengasihi Tuhan Allahmu. Perintah Allah yang pertama di 10 perintahnya itu. Tapi perintah Allah yang ke-1 sudah jauh ditarik lebih dini hingga zaman Kejadian. Pasal pertama berkata, kuasai dirimu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi, jadilah banyak. Perintah Tuhan pertama kepada umat manusia ciptaan yang paling mulia adalah jadilah pemimpin atas dirimu sendiri. Lalu setelah itu kuasai bumi, penuhi, taklukkanlah setiap hewan di udara, semua yang di lautan, yang di daratan, penuhilah dunia dengan keturunanmu. Bapak ibu saudara, dari sini kita tahu bahwa Tuhan suruh kita self-respecting. I respect myself because my Jesus respects my life. I respect my body because my God respects my body and He created my body. Saya menghargai dan menghormati hidup saya karena Tuhan menghargai dan menghormati ciptaannya. Saya menghargai tubuh saya karena Dia menciptakan dan menghargainya. Saya mau Anda ngerti etika kerja orang Kristen melebihi orang dunia. Kalau kita lihat orang Jepang aja kita malu Bapak Ibu Saudara. Orang Jepang itu kerjanya itu ekstra mil. Kalau kita Alkitab mengajarkan jalanlah di mil kedua, mereka jalan di mil yang ke-12. Gak dibayar pun mereka kerja, disuruh liburan malah stres saudara. Orang Jepang itu gitu.
Saya lihat orang tua waktu itu di sebuah tempel atau sebuah kuil. Tuhannya pun bukan Allah yang hidup. Dibayar paling berapa? Dia sapu sungguh-sungguh. Dia bisa pikirkan berapa sapu dia kaitkan jadi sekali sapu banyak pulau terlampaui. Atau banyak pulau langsung bersih. Saya lihat, wow. Kalau kita orang Indonesia, SDM kita belum mendekati itu. Nggak perlu demonstrasi, tingkatkan nilaimu. Pekerjaan menanti seluruh dunia. Kenapa orang susah dapat pekerjaan? Krisis ekonomi, saya ngerti. Tapi kalau Anda adalah pekerjaan, Anda tidak akan susah jadi pekerjaan. Pekerjaan akan datang mencari. Jangan cari pekerjaan. Don't seek jobs, be a job. Jadilah pekerjaan. Dan kalau ditambahkan kepintaran, kepandaian, etiketnya berkembang, Anda bahkan akan menciptakan pekerjaan. Ada orang tertentu yang bukan cuma mahir bekerja, dia mahir menciptakan lowongan. Sehingga dia memperkerjakan dan memperkaryakan orang. Orang seperti itu adalah aset bagi sebuah negeri. Harusnya orang-orang Kristen yang masuk kategori ini. Tapi saya lihat etika kerja orang Kristen seringkali lebih lemah dari orang dunia. Orang Kristen lebih pandai membuat alasan. Pegawai kita yang non-Kristen jauh lebih mau lembur. Yang Kristen alasannya ini kek, itu kek. Saya tidak berkata CG itu alasan kalau memang harus perlu ber-CG atau pelayanan, enggak. Tapi seringkali terus terang kita harus akui kinerja SDM Kristen. Saya ngomong ini nggak malu, saya beritahu apa adanya sekalipun di live streaming didengar semua orang termasuk orang non-Kristen, karena kita harus koreksi diri. Yesus kita nggak salah, kitanya yang salah ngikuti. Tuhan itu nggak malu bahkan menulis celanya Daud. Tuhan kita itu super aman. Karena kita Tuhan adalah Tuhan, yang salah bukan Tuhan. Tuhan kita itu seperti apa? Kita yang sering beralasan. Saya harus katakan SDM Kristen malah banyak kurangnya. Kenapa? Karena kita dunia kasih karunia. Ya, Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Stop it! Work, not mengerti, peduli. Kalau saya perhatikan ya, baik itu pekerjaan yang halusan ataupun yang kasaran, orang Kristen mentalnya lebih rapuh. Kok bisa? Padahal DNA-nya Kristus. Kalau bahasa Inggris yang broken, ya, gaya Singapuraan. How can lah? We Christian have Jesus what? How can lah? Ya can lah, memang begitu seringkali. Kasih itu koreksi. Kalau nggak ada yang mengkoreksi kita dari mimbar, kita akan dinina bobokkan. Tugas kami bukanlah lebay, bukan nina bobokkan. Tugas kami adalah membangkitkan. Dan untuk membangkitkan kadang-kadang perlu cubitan. Semoga firman ini, cubitan berarti buat kita, Anda dan saya, termasuk saya, untuk sungguh-sungguh. Katakan kanan kirinya, udah kerasa nggak dicubit? Perhatikan lakunya. Compare dirimu, bandingkan dengan potensi maksimalmu. Is this all I can? Apakah ini semua kemampuanku? Apakah ini sudah seluruh? Orang Kristen harus jadi aset buat negeri. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka jadi anak emasnya Perdana Menteri saat itu. Karena mereka saja yang pintar, rajin, dan jenius. Demikian pula Nehemia. Saya sebut satu-satu. Alamak, luar biasa. Yusuf bagi Firaun. Bahkan Firaun pun menganakkan dirinya. Padahal secara posisi dialah pemimpin negeri. Bahkan diktator. Dia absolute power. Tapi sama Yusuf, dia bisa lemes semua kakinya. Tak berdaya. Panggil dia papa, padahal wakil atau deputinya. Karena Yusuf berwibawa. Tidak bisa disangkali dia 10 kali lebih pintar dari yang lainnya. Dia lebih jago dalam ilmu ekonomi saat itu, investasi. My goodness, dia bukan cuma rohani. Dia doa seperti Daniel, menghadap bait suci, mengarah ke Yerusalem. Tapi waktu bekerja, orang bisa merasakan bahwa imannya tidak basa-basi. Manusia jangan disuruh dengar iman kita. Mereka harus lihat perbuatan kita, karena iman tanpa perbuatan dalam mati. Dunia melihat perbuatan kita, Tuhan melihat hati kita. Jangan kasih dunia hati, mereka akan tertawakan Tuhan kita. Kasih mereka bukti, mereka akan datang dan berkata, mana Tuhanmu, aku mau sembah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Orang Indonesia 60% di bawah umur 30. Usia jago kerja.
20 tahun ke depan, kalau gereja tidak angkat bicara, kita akan melihat kehancuran bangsa. Kita akan melihat orang muda nganggur di mana-mana dan membuat kerusakan. Etika harus dimulai dari from church, bukan tugas pemerintah. Mari kita rebut kaki Diannya. Jepang yang Kristen cuma sekian persen. Indonesia berapa banyak orang Kristennya? Kaki Dian bekerja seperti orang tua di kuil itu. Harus sifatnya ada DNA-nya di dalam diri anak-anak Tuhan. We work not because I get paid. Saya kerja bukan karena saya dibayar. Saya kerja because I respect myself. Saya menghormati dan menghargai hidupku. Dan kalau ada orang melihat saya dan berkata saya layak dibayar, ya bayarlah. Nanti pelan-pelan akan meningkat sendiri karena mereka melihat bahwa saya adalah aset bagi mereka. Saya akan ditingkatkan gajinya, pemberiannya, segalanya. Tapi saya tidak akan. Saya itu hanyalah penghargaan mereka. Hargaku tidak tergantung apa penghargaan yang mereka beri. Hargaku sudah ada sebelum mereka kasih saya salary. Cepat lambat dunia akan mengerti. Kalau ada yang tidak menghargai Anda, akan ada yang lebih menghargai Anda. Anda akan jadikan perebutan di dalam dunia persilatan. Saya dorong gereja. Kenapa saya khotbah seperti ini? Karena semua di dunia kerja. Berapa yang full timer? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang kerja di gereja, angkat tangan. 1, 2, 3. Lihat. Gimana nih? Saupil. Jumlahnya dibanding dengan Anda, nggak ada apa-apa. Semua Anda berlumuran di dunia kerja. Then the church must equip you. Gereja harus melengkapi Anda. Kasih karunia tetap berlaku? Of course lah. Tanpa kasih karunia mana bisa saya sendiri berdiri di sini? Saya nggak layak. Pengampunan ada? Tentulah. Tanpa pengampunan Anda tidak ada kesempatan kedua yang Anda jalankan. Tapi ingatlah, panggilan kita itu mulia. Standar kita lebih tinggi. Etos kerja kita harus lebih tinggi dari dunia. Bahkan orang Surabaya mengatakan entos, bukan cuma etos. Entos kerja, kemampuan kita lebih tinggi. Yang di dunia seni harus lebih halus kalau orang Kristen yang pegang. Dunia investasi lebih mujur, lebih teliti. Dunia manajemen harus lebih rapi. Yusuf itu sampai penjara pun tetap manajer. Sekali manajer tetap manajer. Cuma ditambahkan dari manajer penjara karena difitnah oleh Potifar dan keluarganya. Nanti dia manajer negara seluruh Mesir. Bapak ibu saudara, kalau dipegang orang Kristen anak-anak Tuhan, jauh lebih bagus. Beginilah kita bersaksi di dunia kerja. Injil harus kita wujudkan lewat kelakuan. Baru setelah itu orang tanya, curious, penasaran, beritahu aku, baru Anda sampaikan pengetahuannya. Dan orang mudah terima, karcisnya sudah di tangan Anda. Berhak untuk berbicara, Tuhan memberi Anda panggung untuk bisa berkhotbah, yaitu your work, pekerjaanmu. Harusnya kita anak-anak Tuhan kalau hari Minggu gini, menunggu Senin sudah gak sabar. Senin, here I come. Siap-siap jadi makanan. Harusnya begitu. Senin lagi. No. Senin harus kita nanti-nanti. Cuman bedanya orang Jepang workaholic aja. Pertumbuhan ekonomi Jepang itu 0%. Mungkin karena mereka sudah mencapai klimaksnya, saya ngerti. Ya 0,00 berapa ya? 0 lah. Tapi intinya, saya ngomong kalau di Jepang saya khotbahnya beda. Karena di Jepang saya khotbahnya Sabat. Saya ceritain mereka tentang Sabat. Hari Sabat itu bukan pengangguran. Hari Sabat itu ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Makanya dibenci orang Farisi karena pada waktu Sabat Yesus melakukan mujizat. Saya ceritakan sama mereka. Saya berikan kepada mereka referensi Sabat dan aplikasinya. Karena orang Jepang tidak mau istirahat. Ada satu kata dalam bahasa Japanese saya lupa. Itu hanya berlaku di Jepang saja, Amerika nggak ada. Yang artinya mati karena bekerja. Saya lupa. Yang saya ingat kok malah makanan, omikase. Itu sembarang chefnya mau kasih kita makan apa, sashimi segala. Ada satu kata itu, saya lupa. Tapi kata itu artinya mati karena bekerja. Ini harafiah. Banyak orang, bukan banyak, ada, hanya di Jepang ditemukan orang-orang yang akhirnya mati karena terus kerja, tidak mau istirahat. Mereka meninggal dunia benar. Saya beritahu sama orang Jepang, where's your money? Mereka tidak suka waktu saya khotbah begini di Tokyo waktu itu. Where's your money, guys? You work like crazy. Where's your money? It's because you put God away. Karena kamu melemparkan Tuhan keluar. Yang kamu sembah semua adalah berhala.
Matahari kau sembah, the sun you worship, but not the Son of God behind the sun, who created the sun. Saya beritahu sama mereka, mereka jadi ngerti, Sabat itu perlu. Pulang ke rumah, jangan pulang kantor, jas hitam semuanya, lalu makan di pub, minum di sana dengan teman-teman sampai malam, pulang sudah nggak ketemu istri, anak tinggal tidur. Saya bilang, Sabatmu perlu, rebut kembali, punya waktu, tidak hanya bekerja, itu juga pekerjaan. Di situ banyak mujizat hubungan, di situ banyak sekali prioritas dibenarkan. Luangkan waktu dengan keluargamu, berdoa dan sebagainya. Orang Jepang malah saya harus ajarkan Sabat, orang Indonesia cukup Sabat. Saya khotbahkan Senin. Kalau di Surabaya, minimal Surabaya dan seluruh bukan minimal Surabaya, seluruh satelit kita, setiap kota kita ada puluhan satelit kita di seluruh Indonesia. Ya. Di Semarang ada, di Jogja juga ada. Pekanbaru, Palembang, Batam, Bandung, Sukabumi, Mana, Bitung, Jember, Madiun, Malang, Kediri. Jadikan ternama di dalam bursa pekerjaan yang diperebutkan itu Jemaat Mawar Syaron. Di seluruh kota, kalau krisis ekonomi melanda seluruh nasional, orang-orang yang masih punya pekerjaan, semua yang ada di ibadah GMS, beri tepuk tangan Tuhan. Ketika semua orang di PHK, Anda yang terakhir dilepas atau bahkan tidak dilepas sama sekali karena Anda produktif. Jadikan gosip ria ke seluruh Indonesia. Mau cari orang-orang yang paling pandai kerja dan jujur, pinter lagi, setia, orang Mawar Syaron. Amin. Dan ini bukan cuma untuk orang yang kerja dengan orang, tapi juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa mempekerjakan orang lain. Orang Mawar Syaron. Gereja kita sudah dikenal sih dengan sesuatu yang menurut saya sih bagus ya bagus, enggak ya enggak. Wah, pokoknya kalau mau cari jodoh, ceweknya yang cantik-cantik itu di Mawar Syaron. Cowok yang ganteng-ganteng itu di Mawar Syaron. Termasuk pendetanya, Pak Yusuf maksudnya. Itu bagus sih. Itu sudah menjadi fitnah yang dibenarkan. Satu lagi dong, mau cari orang yang jujur, nggak akan larikan uang orang. Saya jelaskan panjang lebar pagi ini. Orang yang larikan orang sama dengan orang yang mengambil dan mencabut nyawa orang itu. Tuhan akan gantikan nyawa ganti nyawa. Nggak saya ulangi lagi. Dengar sendiri khotbah saya pagi ini. Orang-orang yang betul-betul bisa kerja, ahli segala bidang, nggak setengah-setengah. Pegangan mereka, apa yang mereka handle, yang mereka produksi itu kayak produksi luar negeri. Itu orang-orang Mawar Syaron semua yang kayak begitu itu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu visi kami. Gereja kami bukanlah visinya menghangatkan kursi, memberi perpuluhan, bukan itu. Kalau kita memberi perpuluhan menghangatkan kursi tapi tiba-tiba semuanya jadi lausi, buat apa organisasi dan organisme tubuh Kristus ini? Kami berdiri, dana terus diberi untuk kami terus bisa berdiri dan terus beroperasi, roda berputar dengan tujuan untuk pengubahan hidup orang. Itu yang kami cari, life transformation, transformasi kehidupan. Dan selama itu ada dan terus dijalankan, roda terus berputar, minyak harus terus datang. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, khotbah ini membangkitkan kita untuk mengerti betapa pentingnya etika kerja itu dipegang. Etika tertinggi itu pegang oleh orang-orang Kristen. Dan saya tidak tahu orang Kristen di luar sana bukanlah domba penggembalaan yang kami berwenang. Tapi kepada siapa kami berwenang, kami akan beritakan kebenaran tanpa tading aling-aling. Saya berdoa agar Anda bangkit menjadi orang-orang yang paling cakap bekerja. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Kita lanjutkan ya. Biarpun ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Perhatikan kata tidak ada pemimpinnya. Orang yang rajin tidak punya pemimpin. Masa? Dalam organisasi pasti ada pemimpinnya. Saya tidak berkata organisasi, dalam hati maksudnya. Orang rajin gak punya mandor. Orang yang mengukur dirinya dengan kapasitas maksimalnya, dia tidak perlu didorong. Bahkan pemimpin di dalam organisasinya pun bisa belajar sesuatu dari dirinya. Karena itu saya juga ingin sekali mengarahkan mata Anda kepada, waktu kita bahas Amsal 6 ini, izinkan saya memberikan satu slogan. Hire, mishire, and fire. Hire, I hire you. Saya mempekerjakan Anda. I employ you. Saya memberi Anda lowongan pekerjaan, saya rekrut Anda. Itu hire.
bukan hire tinggi, hire album kita. H-I-R-E, hire. Ya. Lalu ada yang namanya Miss Hire. Ini bukan Miss Universe punya saingan. Miss Hire itu M-I-S-H-I-R-E. Satu kata, M-I-S-H-I-R-E, yang artinya salah mempekerjakan orang. Dari mana kita tahu kalau kita salah mempekerjakan orang? Kalau kita mempekerjakan atau merekrut orang, lalu orang itu harus kita ingatkan untuk melakukan pekerjaannya. You mishire somebody. Demikian pula kalau ini sebaliknya, koinnya terbalik, saya di sisi yang dipekerjakan. Kalau saya dipekerjakan, di gereja ini contohnya, lalu saya harus diingatkan untuk melakukan pekerjaan saya. Jadi doer aja gagal, jadi pelaku aja gagal. Malah harus diingatkan untuk melakukan. Belum jadi thinker atau produktif di level ini. Kalau saya masih harus diingatkan dan dikejar seperti bos saya, seperti kepala anjing mengejar ekornya, maka niscaya, saya pakai bahasa Alkitab, perusahaan yang mempekerjakan saya kebobolan, kecolongan dengan hadirnya saya dalam staf mereka. Saya adalah kasus mishire. Salah, wrong move, suatu langkah yang salah mempekerjakan saya. Itu mishire. Yang paling baik untuk mishire seharusnya adalah seperti yang Donald Trump katakan sebelum jadi presiden, "You're fired! Kamu kupecat." Tapi kalau di gereja kan nggak bisa begitu. Gereja kan maha kasih. Malah justru menurut saya bahaya. Kita tidak akan pernah dicubit dalam area kerja oleh Roh Kudus secara nyata. Hire, mishire, and fire. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab katakan di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, bicara tentang semut. Jadi tidak ada pemimpinnya. Orang yang rajin, yang bukan kasus mishire, tidak punya mandor. Malah justru orang yang mempekerjakannya akan diberkati dan akan melihat berkat. Bahkan sehari-hari bukan lagi mengingatkan kamu kok tidak produktif, tapi mereka sudah bisa bicara di level, ayo kita bicara tentang strategi. Saya curiga apa yang dikatakan di Perjanjian Lama itu aplikasinya luar biasa di kita yang belum kita duga. Zaman itu orang-orang Kanaan boleh bekerja untuk orang-orang Israel. Tapi orang Israel dengan sesama saudaranya, mereka harus kongsian. Saya yakin, orang yang ekonomi lemah, tapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, punya etika dan etiket kerja yang luar biasa. Cepat lambat, kalau sesama bangsa Israel tidak boleh menjadikan budak, di Perjanjian Lama ada larangan, mereka harus diangkat sesuai kapasitas dan pada waktunya. Apa yang merupakan pegawai berubah jadi buka cabang gara-gara jadi kongsian. Saya yakin Anda semua tidak ada salahnya bekerja untuk orang. Saya juga masih bekerja untuk orang. Saya juga pegawai. Di gereja ini saya pegawai. Tidak ada salahnya. Tapi saya percaya kapasitas Anda akan meningkat kalau kerohanian Anda meningkat dulu. Kerohanian ini bukan cuma sekedar perasaan, tapi prinsip kehidupan. Kalau prinsip bekerja ini meningkat dalam diri Anda, kualitas Anda akan berubah. Saya yakin yang Tuhan katakan, semua kita dipanggil jadi kepala bukan jadi ekor. Semua kita bisa mulai dari bawah. Mendingan begitu, jangan langsung jadi anak bos di atas. Kalau dari bawah, pelan-pelan, setiap kita nanti akan banyak tercipta kerjaan baru, bisnis baru, proyek baru. Aduh, luar biasa. Nggak ada orang jadi pegawai biasa. Kalau Anda makan firman ini beneran, semua Anda akan diangkat oleh Tuhan. Cuman sekarang terlalu early. Banyak orang Kristen kongsi kanan kiri, sesama Kristen saling cia atau saling makan uangnya. Karena mentalitasnya hanya statusnya saja yang Kristen. Tapi tidak pernah makan firman keras seperti ini. Firman keras itu bukan dibentak-bentak. Firman keras itu artinya konten, materinya. Yang Anda makan itu ya adalah semuanya adalah whey protein. Yang Anda makan semua adalah protein, dada ayam membuat otot kita berkembang, bukan karbohidrat. Firman yang seperti ini akan membuat kita mengerti, oh my goodness, my calling is beautiful, my calling is glorious, panggilanku luar biasa dan mulia, panggilanku tinggi, standarku tinggi pula. Dan saya berharap kalau Anda betul-betul terbuka hatinya, Roh Kudus akan masuk dan akan tuntun Anda setiap hari. Saya nggak bisa berikan jawabannya, dan ini bukan kelas motivasi, dan ini juga bukan kelas teknis bisnis, bukan langkah-langkahnya. Ini adalah penggembalaan, tongkat dan gada.
Supaya Anda ketemu rumput yang hijau dan air yang tenang. Waktu saya sampaikan ini, kalau hati Anda terbuka, mulai besok orang yang membangunmu akan mulai berdatangan. Orang yang meruntuhkanmu akan mulai satu persatu berjauhan. Dan Anda akan mulai mengalami perubahan. Dan pelan-pelan diangkat. Jangan cuma status atau status doang. Banyak orang Kristen menamakan diri, aku Kristen, sesama anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Lalu habis itu sembarangan kerjasama. Lalu lihat ujungnya luka hati dan kerugian bisnis tak terhingga. Tapi saya yakin kalau mental kita siap, banyak kita akan dijembatani oleh Roh Kudus. Kongsi sana sini. Terjadi bisnis dan proyek, seni, buku, apapun yang luar biasa akan dilahirkan lewat kesiapanmu. Hingga harta dari seberang sana akan dipindahkan Tuhan. Harta orang fasik pun akan ditransferkan kepada Anda. Orang benar kembali memerintah. Semua dimulai dari etika, etos kerja. Orang Jepang punya kesungguhan kegigihannya, tidak punya Tuhannya. Orang Indonesia punya Tuhannya, kebangunan rohani terjadi di sini. Tinggal tak tambahkan. Bukankah cari dulu kerajaan sorga, semua ditambahkan, izinkan khotbah saya menjadi tambah-tambahan. Satu ini ditambahkan padamu, akan ada 1000 yang berdatangan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.